Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Anajiwa Official yang berisikan tentang kisah-kisah inspiratif dalam Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu sahabat sekaligus keponakan Rasulullah SAW yang terkenal kaya raya namun tetap rendah hati. Beliau yang berusia 5 tahun lebih tua dari Nabi Muhammad juga dikenal sebagai orang yang cerdas dan alim. Teman-teman, kali ini kita akan mengenal lebih dalam tentang sosok yang dermawan, yaitu Hakim bin Hizam. Kelahiran Hakim bermula dari perjalanan sang ibu yang pergi bersama kelompoknya ke Ka'bah yang masih dipenuhi berhala. Mereka datang untuk pemujaan. Ketika sedang menjalankan ritual jahiliyah tersebut, wanita itu mengalami kontraksi. Perutnya sakit. Ia kemudian masuk ke dalam Ka'bah beralaskan tikar. Di sanalah proses persalinan berlangsung. Hakim dibesarkan di keluarga berada. Dia pun benar-benar menikmati statusnya sebagai anak dari keluarga terpandang di Mekah. Meski demikian, orang tua Hakim tidak serta memanjakannya. Bahkan, dia diberi tanggung jawab untuk melaksanakan rifadah, yakni membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan, terutama pada musim haji. Hakim pun benar-benar melaksanakan amanat itu dengan penuh keikhlasan. Bahkan, tak jarang dia membantu para jemaah haji dengan uangnya sendiri. Hakim pun bersahabat erat dengan Muhammad jauh sebelum dia menjadi Rasul. Kendati usianya 5 tahun lebih tua dari Rasulullah, tetapi hal itu tidak menghalangi hubungan keduanya. Mereka kerap berbincang serta menikmati kebersamaan sebagai sahabat. Hubungan pertemanan antara Rasulullah dan Hakim menjadi kian dekat manakala Rasul menikah dengan bibinya, yakni Khadijah binti Huwailid. Patut dicatat, meski lama bersahabat dengan Rasul, tetapi Hakim tidak memeluk Islam. Padahal Rasulullah sangat berharap orang-orang Quraisy yang baik segera masuk Islam. Hal itu karena beliau sangat kasihan terhadap mereka yang sebenarnya punya hati yang baik. Namun karena pengaruh lingkungan dan pergaulan, akhirnya mereka-mereka yang berhati baik pun kalah dan ikut bersama orang-orang kafir itu. Kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah, namun Hakim bin Hizam belum juga masuk Islam. Dalam peperangan Badar, Hakim bin Hizam juga ikut terpaksa di barisan kaum Quraisy. Hanya saja Allah berkehendak lain. Ketika Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, dan Abu Jahal tewas, Hakim bin Hizam justru dibiarkan oleh Allah tetap hidup, supaya kelak bila tiba masanya, ia akan menerima hidayah. Telah berlalu perang Uhud, Khandaq, hingga penaklukan Khaybar, namun Hakim bin Hizam belum juga mau beriman. Sedangkan Rasulullah masih senantiasa mendoakan dirinya agar segera mendapatkan hidayah. Doa Rasulullah lalu terjawab ketika kaum muslimin berhasil dengan izin Allah menaklukkan kota Mekah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Saat itu, Hakim bin Hizam termasuk golongan orang-orang Quraisy yang masuk Islam. Namun, ada satu perasaan yang amat menjanggal dalam diri Hakim. Ia pun membebaskan 100 orang budak, menyedekahkan 100 ekor unta lengkap dengan barang bawaan yang ada di punggungnya. Lalu dia menemui Nabi dan mencoba mengutarakannya. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan segala amal kebajikan yang aku lakukan semasa jahiliyah dan ibadahku saat ini? Apakah aku bisa mendapatkan pahala darinya? Rasulullah mencoba mengobati kegundahan Hakim dengan berkata, engkau masuk Islam dengan membawa serta kebaikanmu di masa lalu. Setelah dia masuk Islam dan merasakan nikmat iman, timbullah penyesalan mendalam.
karena umurnya hampir-hampir dihabiskan dalam kemusyrikan dan mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Putranya pernah melihat dia menangis, lalu bertanya, "Mengapa Bapak menangis?" "Banyak sekali hal-hal yang menyebabkan Bapak menangis, hai anakku," jawab Hakim. "Pertama, keterlambatan masuk Islam menyebabkan aku tertinggal meraih banyak kebajikan. Seandainya aku nafkahkan emas 10 bumi, belum seberapa artinya dibandingkan dengan kebajikan yang mungkin aku peroleh dengan Islam. Kedua, sesungguhnya Allah telah menyelamatkanku dalam perang Badar dan Uhud. Lalu aku berkata kepada diriku ketika itu, aku tidak akan lagi membantu kaum Quraisy memerangi Muhammad dan tidak akan keluar dari kota Mekah. Tetapi aku senantiasa ditarik-tarik kaum Quraisy untuk membantu mereka. Ketiga, setiap aku hendak masuk Islam, aku lihat pemimpin-pemimpin Quraisy yang lebih tua tetap berpegang teguh pada kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Lalu aku ikuti saja mereka secara fanatik. Kini aku menyesal mengapa aku tidak masuk Islam lebih dini. Tidak ada yang mencelakakan kita selain sikap fanatik buta terhadap bapak-bapak dan nenek moyang kita. Bagaimana aku tidak menangis karenanya, hai anakku?" Semalam sebelum memasuki kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, "Di Mekah terdapat 4 orang yang tidak suka pada kemusyrikan dan lebih cenderung kepada Islam." Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, "Siapa mereka itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Mereka adalah Attab bin Usaid, Zubair bin Muhtim, Hakim bin Hizam, dan Suhail bin Amr." Maka dengan karunia Allah, mereka masuk Islam secara serentak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Mekah sebagai pemenang, beliau tidak ingin memperlakukan Hakim bin Hizam, melainkan dengan cara terhormat. Maka beliau perintahkan juru pengumuman agar menyampaikan beberapa pengumuman. "Siapa yang mengaku tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan mengaku Muhammad sesungguhnya hamba Allah dan Rasulnya, dia aman. Siapa yang duduk di Ka'bah lalu meletakkan senjata, dia juga aman. Siapa yang mengunci pintu rumahnya, dia aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Siapa yang masuk ke rumah Hakim bin Hizam, dia aman." Rumah Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu terletak di kota Mekah bagian bawah, sedangkan rumah Abu Sufyan terletak di bagian atas kota Mekah. Setelah keislaman beliau radhiyallahu anhu, Hakim bin Hizam memeluk Islam dengan sepenuh hati dan iman mendarah daging di kalbu. Dia bersumpah akan selalu menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dan menghentikan bantuan dana kepada Quraisy untuk memenuhi Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Hakim pun menepati sumpahnya dengan sungguh-sungguh. Sesudah masuk Islam, Hakim bin Hizam pergi menunaikan ibadah haji. Dia membawa 100 ekor unta yang diberinya pakaian kebesaran yang megah. Kemudian unta-unta itu disembelihnya sebagai kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Waktu haji tahun berikutnya, dia wukuf di Arafah beserta 100 orang hamba sahaya. Masing-masing sahaya tergantung di lehernya sebuah kalung perak bertuliskan kalimat, "Bebas karena Allah Azza wa Jalla," dari Hakim bin Hizam. Selesai menunaikan ibadah haji, budak-budak itu dimerdekakan semuanya. Waktu naik haji ketiga kalinya, Hakim bin Hizam mengorbankan 1000 ekor biri, 1000 ekor persis, disembelihnya di Mina untuk dimakan dagingnya oleh fakir miskin guna mendapatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Sesudah perang Hunain, Hakim bin Hizam meminta harta rampasan kepada Rasulullah, lalu diberi oleh beliau. Kemudian ia meminta lagi, diberi pula oleh beliau. Akhirnya harta rampasan yang diterima Hakim dengan jalan meminta-minta itu berjumlah 100 ekor unta yang kini menjadi cerita hadis dalam Islam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Hakim, "Sesungguhnya harta itu manis dan hijau, segar. Siapa yang mengambilnya dengan rasa syukur dan rasa cukup, dia akan diberi barokah dengan harta itu. Dan siapa yang mengambilnya dengan nafsu serakah, dia tidak akan mendapat barokah dengan harta itu. Bahkan, dia seperti orang makan yang tidak pernah merasa kenyang. Tangan yang di atas memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah meminta atau menerima." Mendengar sabda Rasulullah tersebut, Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bersumpah, "Ya Rasulullah, demi Allah yang mengutus engkau dengan agama yang hak, aku berjanji tidak akan meminta-minta apapun kepada siapa saja sesudah ini, dan aku berjanji tidak akan mengambil sesuatu dari orang lain sampai aku berpisah dengan dunia." Sumpah tersebut dipenuhi Hakim dengan sungguh-sungguh. Pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia disuruh supaya mengambil gajinya dari Baitul Mal, tetapi dia tidak mengambilnya. Tatkala jabatan khalifah pindah kepada Umar Al-Faruq, Hakim pun tidak mau mengambil gajinya setelah dipanggil beberapa kali. Khalifah Umar mengumumkan di hadapan orang banyak, "Ya masyarul muslimin, saya telah memanggil Hakim bin Hizam beberapa kali supaya mengambil gajinya dari Baitul Mal, tetapi dia tidak mengambilnya." Begitulah sejak mendengar sabda Rasulullah tersebut di atas, Hakim selamanya tidak mau mengambil sesuatu dari seseorang sampai dia meninggal. Hakim bin Hizam pun wafat pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Kematian beliau merupakan kehilangan besar bagi umat Islam. Namun, warisan kebaikan dan keteladanan yang ditinggalkan tetap berlanjut. Beliau radhiyallahu anhu wafat pada tahun 50 Hijriah, dan ada yang berpendapat tahun 54 Hijriah atau 58 Hijriah, dan ada pula yang berpendapat 60 Hijriah. Dan beliau adalah seorang sahabat yang berumur 120 tahun, separuhnya di zaman jahiliyah dan separuhnya di zaman Islam. Teman-teman, itulah sebuah kisah tentang sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada kata terlambat untuk mendapat hidayah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Mungkin sekian kisah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.